dari kami komitmen pemerintah kemarin bahwa Tanjung Lem akan ditutup setelah pilkada. Kami menunggu janji ke pemerintah kota bahwa itu harus ditutup karena itu ilegal ya. Itu sangat kami istilahnya wanti-wanti bahwa kami minta janji Pemkot kemarin sebelum pilkada. Karena ini menyangkut masa depan kita bersama, karena apalagi itu ilegal. Kami berharap semua pasar ilegal di Bunda ini tutup. Itu aja, karena permintaan kami memang dari awalnya kami sudah mengusulkan, sudah beberapa kali kita bertemu dengan Dewan, tapi sampai sekarang belum ada hasil yang memuaskan. Jadi ditutup. ya, jadi gitu Pak ya. Semua ilegal yang ditutup. Pokoknya semua ilegal harus ditutup. Kami ilegal. Kalau mau menghidupkan pasar yang resmi. Ya, karena pasar ini kalau tidak ada perhatian dari pemerintah sendiri, maka jangan cepat atau lambat pasarnya akan mati. Jadi sayang sekali bangunan semega ini kalau tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Karena kenapa? Pasar dibuat sedemikian besar, sementara anggarannya berapa besar, kemudian di sekitarnya dibebaskan orang berjualan. Maka yang menjadi pasar bukanlah pasar yang diperuntukkan sekarang. Dan sayang sekali mungkin dari aparat atau petugas UPT sendiri kalau ditanya, mereka di luar pasar bukan tanggung jawab mereka. Memang keadilan sosialnya tidak ada, karena orang tambang itu kerja. Orang tambang itu kerja dilewatkan aja, karena dia ada pengawasnya di tiap titik. Kalau ayam mau diantar maksudnya kalau barang mau diantar ke rumahnya orang, tidak akan pernah bisa. Kalau orang tambang dilewatkan aja. Itu masalahnya, keadilannya tidak ada. Jadi pemerintah kota ini mengambil tindakan kebijakan yang tidak masuk akal kalau menurut kami. Ya, kalau memang ditutup, nggak usah. Kalau sampai hasil pertemuan nanti tidak ada hasil, masih dinyatakan bahwa kita mengikuti surat edaran Satgas Covid, apa yang akan dilakukan pedagang pasar? Nurut nggak Sabtu Minggu besok ditutup lagi? Oke lah, pedagang mungkin masih bisa legowo kayak sebagian ya, tapi pada dasarnya mereka tetap menuntut bahwa silent Sabtu Minggu itu kalau bisa nggak ada, karena mengacu kepada kota-kota yang lain juga tidak bisa diterapkan itu loh. Jangan cuma hanya Bontang yang mau disiplin dengan penerapan aturan yang sendiri, sementara Samarinda, Jakarta tidak ikut. Sementara kan itu masih wilayah Kaltim semua. Masa ada diskriminasi, perbedaan kota besar yang notabene gubernur sendiri berdomisili di situ, tinggal di Samarinda, kita di Bontang mau ikut aturan yang sebenarnya. Mungkin pedagang pada dasarnya kemarin menerima legowo menutup untuk pasar ini. Cuma ada kecemburuan sosial. Begitu melihat di seputaran pasar, mereka semua ramai berjualan. Di mana letak keadilannya, mungkin di situ. Jadi begini Mbak, kalaupun misalnya dalam keadaan terpaksa, tidak ada jalan lagi bahwa itu ada instruksi gubernur untuk sementara semua toko-toko ditutup, bahwa kami juga pedagang, jika memang itu terjadi maka kami pedagang tetap akan turun di pinggir jalan untuk ikut berjualan. Kenapa? Karena sesuai dengan SK Wali Kota pada tanggal 5 kemarin mengatakan bahwa tidak ada yang boleh buka, tidak ada yang boleh keluar rumah. Yang boleh keluar rumah hanya orang yang sakit, kemudian orang yang bertugas, kemudian orang yang betul-betul membutuhkan makanan. Tapi sementara kita lihat sendiri bahwa di jalan sudah tidak bisa dibendung lagi, dan petugas yang ada yang hadir pada saat itu hanya menginstruksikan lewat megafon tanpa ada peneguran langsung ke mereka. Begitu mungkin. Setidaknya itu jauh hari sebelumnya itu harus bisa disampaikan pada, apalagi kami ini pedagang yang notabene banyak pedagang yang tidak bisa bertahan lama, artinya bahan yang tidak bisa bertahan lama, dan ada juga bahan yang sudah terlanjur masuk. Jangan sampai dadakan, artinya di sini dadakan jam 6 disampaikan besok harus ditutup. Nah, seharusnya pemerintah itu jauh hari 2-3 hari sebelumnya itu sudah disosialisasikan pada teman-teman pedagang. Dan di sini juga saya lihat aparat pemerintah di sini yang notabene itu adalah
jalannya. Pinggir jalan sini sepanjang jalan kelas itu bukan laporan daripada bukan saja Satpol PP, bukan saja petugas keamanan, bukan saja kepolisian, bukan saja dandim, aparat yang lain. Kelurahan punya andil. Pemerintah, kelurahan itu adalah orang pemerintah. Mana andilnya? Kan begitu. Nah mereka tuh harus punya andil. Mereka tuh hanya melihat apa yang terjadi dan tidak mau tahu, begitu loh. Nah disinilah kita ingin mempresur pemerintah. Pertama, kami menagih janji daripada pemerintah beberapa tahun yang lalu dan beberapa bulan yang lalu bahwasanya jangan dulu Tanjung Limau ditutup karena akan dikaitkan dengan pilkada. Oke, kita ikuti aturan dan kita akan menagih janji. Dan bukan kami daripada orang pasar, pedagang pasar tidak tahu aturan atau tidak mengikuti aturan. Kami mau 2 hari telah kami lakukan. Tetapi apa? Aturan itu hanya sekedar aturan buat pedagang yang lain. Jangan kami selalu dikorbankan dengan aturan-aturan itu. Kalaupun aturan itu berasal daripada instruksi daripada gubernur, harusnya bisa dikaji ulang. Apa dampak negatifnya kepada pedagang jika dan pemerintah Kota Bontang jika kalau ini langsung diterapkan, mereka tidak tahu barang yang teman-teman jual ini kira-kira bisa dijual 3 hari atau tidak. Kan kita 2 hari libur, begitu Mbak. Nah disinilah mungkin sebentar waktu kita akan bertemu dengan kepala dinas untuk bisa mempertanyakan, mempertegas ke pemerintah Kota Bontang beberapa hal. Pertama juga masalah penutupan 2 hari 1 minggu dan mempresur pemerintah dalam hal ini adalah kelurahan untuk bisa bekerja sama. Jangan hanya aparat Satpol PP, kepolisian, dan di dalam segala macam itu. Sini peran serta adalah kelurahan. Kelurahan sama-sama berperan penting. Jangan seluruh pemerintah, artinya di sini adalah kelurahan, mereka tuh harus berperan penting. Jangan ditugaskan aja pada petugas keamanan. Sosialisasi penting, dan sosialisasi itu adalah kelurahan yang lebih didengar oleh masyarakatnya. Mungkin itu aja Mbak ya. Mungkin kita pada waktu sebentar akan menghadap dengan Pak Kepala Dinas. Mungkin, oke, kita tunggu hasilnya ya Pak ya. Oke, akhirnya bonyok. Yang kedua pedagang sayur, ikan itu juga kalau sudah 2 hari mata ikan pada sakit mata semua. Begitu ya. Nah, pisang, buah-buahan pun seperti itu. Mereka sudah menyemprot, dikasih karbit atau dikuningkan. Tetapi 2 hari pasti pisang itu kan sudah tidak seger lagi, bonyok begitu. Mungkin itulah kita akan asosiasi ini menjembatani teman-teman pedagang semua untuk bisa koordinasi kepada pemerintah Kota Bontang. Kalaupun itu tetap diterapkan, kita minta 2 hari Kamis itu sudah ada tindakan dari aparat untuk menertibkan yang ada. Hari Jumat itu berarti sudah bersih. Hari Sabtu kan kami berarti memang betul pemerintah Kota Bontang menerapkan aturan tegas, gitu loh ya kan. Tapi kalau memang hari Jumat masih belum ada tindakan, kami tidak bisa menjamin bahwa saya teman-teman di sini pasti akan berusaha atau membuka lapak-lapak mereka. Oke, Bang. Sekali lagi penegasan, kerugian selama Sabtu Minggu kemarin selama ditutup nominalnya itu ada puluhan juta atau ratusan juta begitu. Yang pasti dari orang tadi penjual camba aja Pak Jemar itu untuk 2 hari itu 6 juta. Nah, itu baru satu orang itu 6 juta. Sementara penjual camba ada 20-an. Jadi Berarti total dalam 2 hari penutupan itu bisa ratusan Mbak. Bisa sampai ratusan. Kalau kita dengar dari 1 orang aja mereka itu 2 hari itu bisa 6 juta dengan penjualnya itu ada berapa? 20. Itu sudah 120 juta. Itu untuk satu kelompok pedagang ya. Sedangkan kami di sini ada 16 kelompok pedagang. Nah gitu ya. Ya berarti kerugian situ ada sekitar ratusan juta.